Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran Human Centered Design. Saya Arya Razi, dosen Desain Komunikasi Visual Telkom University. Masih berangkat dari quote design is not just what it looks like and feels like, design is how it works dari Steve Jobs, yang menyatakan bahwa desain itu ialah bagaimana caranya bekerja. Nah, salah satu bagaimana desain itu bekerja adalah melalui interaksi. Atau dalam aplikasi atau dalam website dikenal dengan interaction design. Sebelum kita mengenal soal interaction design, kita cari tahu dulu tentang interaksi. Apa itu interaksi? Menurut KBBI, interaksi ialah saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi, dan antar hubungan. Interaksi, ada interaksi sosial, hubungan sosial yang dinamis antara orang perseorangan dan orang perseorangan, antara perseorangan dan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Atau interaksi verbal, yaitu hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menggunakan bahasa. Itu definisi soal interaksi. Namun, apa itu kalau soalnya ialah interaction design? Nah, dari namanya mungkin kita sudah menebak-nebak nih antara desain dan interaksi. Interaction design is the creation of a dialogue between a person and a product, system, or service. This dialogue is both physical and emotional in nature and is manifested in the interplay between form, function, and technology as experience over time. Kata John Kolko. Desain interaksi adalah menciptakan dialog antara seseorang dengan produknya, dengan sistemnya, atau dengan layanannya. Dialog ini bersifat fisik dan emosional yang dimanifestasikan dalam wujud interaksi antara bentuk, fungsi, dan teknologi seperti layaknya pengalaman dari waktu ke waktu. Itu tadi definisi dari interaction design. Nah, di dalam interaction design dikenal dengan 5 dimensi dari interaction design atau 5 dimension of interaction design. Gillian Crampton Smith adalah orang yang pertama kali memperkenalkan konsep ini. Namun, pada waktu itu ia hanya membuat konsep 4 dimensi saja. Kemudian, Kevin Silver menambahkan satu konsep lagi sehingga kini terdapat 5 dimensi dalam interaction design. Kita bahas satu persatu. Dimensi yang pertama ialah words. Kata-kata. Nah, kata-kata yang akan digunakan dalam interaction design haruslah mudah dipahami oleh pengguna. Desainer harus bisa memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna lewat kata yang sederhana. Namun, kata-kata yang dibuat tersebut juga tidak boleh memuat terlalu banyak informasi karena malah bisa membuat penggunanya merasa bingung. Dimensi yang kedua ialah visual representation atau representasi visual. Representasi visual ini menyangkut beberapa elemen grafis seperti gambar, tipografi, dan icon yang dapat berinteraksi dengan pengguna. Elemen visual ini akan melengkapi kata-kata yang sudah dipilih agar bisa menyampaikan informasi secara cepat dan tepat kepada pengguna. Elemen yang ketiga ialah physical object or space. Ya, objeknya atau ruang tertentu. Sebelum membuat produk yang memiliki interaction design, harus dipikirkan dahulu platform apa nantinya pengguna akan berinteraksi dengan produk tersebut. Nah, itu bentuknya apakah dia aplikasi, apakah dia website, apakah dia mobile web, dan lain sebagainya. Pastikan dulu bentuknya. Pastikan apakah mereka menggunakan komputer dengan mouse buat menggunakan laptop atau dengan touchpad atau menggunakan joystick, stylus, ataupun menggunakan smartphone. Hal itu tentu saja akan berpengaruh saat kita merancang interaction design-nya. Yang keempat ialah time atau waktu. Gerakan dan suara adalah elemen penting dari interaction design. Jadi yang disebut dengan time di sini bukan hanya soal waktu, tapi juga gerakan dan suara yang menandakan waktu. Elemen tersebut penting untuk membuat pengguna bisa menghabiskan banyak waktu saat berinteraksi dengan produk.
Dari waktu yang dihabiskan pengguna saat berinteraksi dengan produk, tentu akan memudahkan kita mengerti bagaimana pengalaman yang didapatkannya. Perhatikan pula, jangan terlalu lama dari waktu interaksi tersebut. Ketahui apakah pengguna menghabiskan waktu yang lama karena produk memang menarik atau malah karena kesulitan. Behavior adalah dimensi yang terakhir atau kebiasaan. Kebiasaan atau perilaku di sini mencakup aksi dan reaksi. Dari konsep ini akan digambarkan seperti apa mekanisme interaksi dari pengguna dengan produk kita. Misalnya, bagaimana cara pengguna saat mengoperasikan produk. Hal itu akan memunculkan reaksi berupa tanggapan emosional atau feedback terhadap produk. Itu adalah 5 dimensi atau 5 dimension of interaction design. Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah interaction design sama dengan user experience? Masih banyak yang beranggapan bahwa interaction design dan user experience merupakan hal yang sama. Padahal kedua hal tersebut memiliki perbedaan mendasar. Interaction design difokuskan pada saat pengguna berinteraksi dengan produk yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman interaktif pengguna. Sementara itu, user experience memiliki cakupan yang lebih besar, yaitu membentuk pengalaman pengguna saat menggunakan produk. Masih bingung. Lantas, apakah interaction design sama dengan user experience? Tentu tidak. Tapi kalau ditanya, apakah interaction design bagian daripada user experience? Kita bisa menjawabnya ya. Interaction design adalah bagian dari user experience. Bisa kita lihat dalam bagian ini, di mana porsi interaction design merupakan bagian dari keseluruhan user experience itu sendiri yang lebih luas. Kira-kira seperti itu gambarannya. Perbedaan antara user interface, user experience, interaction design, atau yang biasa disingkat UI, UX, dan IXD. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah ketika kita membicarakan soal user interface, kita membicarakan soal apa yang tampil pada layar. Sementara user experience, apa yang terjadi di belakang layar yang ditampilkan. Interaction design membantunya menghubungkan antara user interface dan user experience. Disitulah posisi interaction design. Bagaimana dia berfungsi menghubungkan antara dan berinteraksi antara pengalaman yang ada dalam UX diwujudkan menjadi user interface. Berikut adalah gambaran disiplin dari interaction design. Sama-sama bisa kita lihat posisi interaction design yang berada dalam user experience design dan menyinggung faktor-faktor lainnya seperti human computer interaction, visual design, human factors, sound design, arsitektur, dan information arsitektur. Kita lihat lagi lebih luas lagi, sebenarnya interaction design ini juga banyak bersinggungan dengan objek lainnya. Pada contoh berikut, saya akan mengilustrasikan bagaimana sebenarnya interaction design bekerja. Mungkin Anda pernah ke sebuah supermarket, tapi menjadi aneh jika tiba-tiba ada seseorang yang menyampari Anda atau petugas supermarket yang menyampari Anda lalu bertanya, sebelum kamu masuk kepada dalam supermarket, kamu harus mengisi nama, address, alamat email, permission to send, your notification to your phone. Banyak pertanyaan yang ditanyakan. Kira-kira kita akan masuk ke dalam supermarket tersebut atau tidak ya? Saya yakin banyak orang yang akan meninggalkan supermarket tersebut daripada masuk dan ditanya macam-macam nih sebelum kita melakukan transaksi di dalam supermarket tersebut. Tapi hal ini terasa aneh memang, pertanyaan dan kondisi yang mungkin akan terdengar aneh apabila terjadi dalam situasi nyata. Namun dalam sebuah produk, entah kenapa seringkali kita masih menemukannya. Sebelum kita menggunakan aplikasi atau website tertentu, kita seringkali disuruh untuk mengisi form email, nama, pekerjaan, dan lain sebagainya. Atau bahkan ketika menggunakan aplikasi untuk pertama kalinya, dia akan meminta izin untuk mengakses data Anda sebelum Anda memakai aplikasi tersebut. Hal ini sungguh aneh dan di dunia nyata, tapi dilakukan di
berbagai banyak produk. Nah, beberapa produk atau aplikasi tertentu mungkin banyak yang sudah tidak menerapkan hal ini gitu ya. Ada yang kita dipaksa untuk nggak perlu login terlebih dahulu, tapi kita dilihat kontennya dulu, namun ketika bertransaksi baru diminta untuk login. Ada juga yang seperti itu. Contoh berikutnya kita dapat melihat dari website berikut, dari website SIU, Department of Psychology. Di sini diperlihatkan bahwa pada dalam halaman website ini dia meminta kita selaku user untuk mengisi dengan komentar dan membagikan pengalaman kita tentang Southern Illinois University untuk melengkapi surveinya. Tapi perhatikan, apakah ada yang aneh pada contoh kali ini? Ya, mungkin kalian akan melihat ada kejanggalan, yaitu pada contoh kotak kecil di bawahnya. Kotak kecil di bawahnya terasa kurang untuk membagikan komentar. Sehingga kesan yang didapat malah benar nggak sih pengen mendapatkan pendapat, meminta pendapat untuk orang lain, namun kok kolomnya terlalu kecil, seolah tidak serius ingin mendengarkan. Seharusnya kolomnya dibuat lebih lebar lagi dong, kalau memang dia menginginkan komentar kita dan membagikan pengalaman kita selama berada di Southern Illinois University. Itulah interaction design. Dia bekerja layaknya cara berinteraksi di dunia nyata atau di dunia konvensional. Dan itu menjadi pertimbangan saat melakukan sebuah desain untuk mendesain aplikasi ataupun website. Contoh yang baik dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Hal yang sangat baik dilakukan oleh Apple yang menjelaskan fungsi AirDrop. Untuk orang yang pertama kali menggunakan Apple dan menggunakan AirDrop, dia mungkin tidak perlu waktu lama untuk mengerti apa itu fungsi AirDrop. Karena Apple berhasil menjelaskannya dengan baik. Dia menjelaskan dengan deskriptif, share using AirDrop, jelas dan komunikatif, sehingga pengguna dapat menebak bahwa jika saya ingin melakukan share foto, share kontak, share lainnya, kita cukup menggunakan AirDrop ke sesama pengguna AirPod. Jelas, deskriptif, dan mudah dimengerti. Itu adalah contoh interaction design dari segi teks atau dari segi words yang sangat baik. Saya rasa demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya Arya, terima kasih.